Orang bebal itu tidak akan pernah merasa beruntung atau tidak akan pernah ia dibiarkan tenang. Bahkan hasil kekayaannya pun diincar oleh ya orang lain, bahkan ya ada saja hal-hal yang dapat merugikan dia, saudara. Orang bebal itu artinya orang yang tidak mau bertobat. Orang bebal artinya orang yang tahu sebenarnya bagaimana dia harus hidup benar, tapi dia memilih untuk hidup tetap terus dalam dosa. Orang bebal itu ya dikatakan di sana ya bahkan hasil tuayannya akan dirampas orang, dimakan habis, bahkan ada saja, saudara, ya hal-hal yang dapat merugikan dia. Ya bahkan mungkin ada di antara kita yang berkata, saya ini udah kerja loh, saya ini sudah bersusah payah, tapi kok ya hidup saya itu kok kayaknya gini terus, bahkan saya cenderung ya terus merasa berkekurangan, terus merasa, jadi bukan soal kaya atau tidak, karena ada orang yang berpenghasilan banyak tapi dia tetap tidak merasa puas. Ada orang yang hasilnya itu ya sebenarnya sedikit tapi dia bisa bersyukur dan dia bisa menerima semuanya dan itu cukup buat dia. Nah, saudara, Ayub sedang berkata, menasihati, bahkan dikatakan orang bebal itu apa yang dituainya dimakan habis oleh orang lapar, dirampas dari tengah-tengah duri, bahkan orang-orang yang dahaga mengingini kekayaannya. Artinya apa? Orang yang bebal tuh ya banyak sialnya, saudara. Makanya ayat 6 dia berkata, karena bukan dari debu terbit bencana dan bukan dari tanah tumbuh kesusahan. Ya tidak selamanya, saudara. Ya kesusahan itu datang dari ya tanah atau debu itu menghasilkan bencana. Tetapi ayat yang ke-7 Ayub berkata, melainkan manusia menimbulkan kesusahan bagi dirinya seperti bunga api berjolak tinggi. Ketika manusia menghadapi sesuatu yang di luar nalar atau keinginannya, dengan kata lain, atau ketika kita menghadapi ya namanya mungkin kita bilang itu kesialan atau malapetaka, jangan cepat-cepat menuduh orang, jangan cepat-cepat menuduh siapapun. Karena ya ayat ini berkata, manusia menimbulkan kesusahan bagi dirinya sendiri. Saudara, ada orang-orang yang menderita akibat dari kesalahannya sendiri. Ada orang-orang yang menderita karena ya dia nggak mau bertobat, saudara. Ada orang-orang yang menderita karena kesombongannya. Saya banyak melihat, saudara, orang-orang yang hidupnya itu nggak pernah ya rasanya aduh ya apa ya menderita. Kenapa? Ya karena kesalahannya sendiri. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang menderita karena kebenaran atau karena kehendak Tuhan. Tapi kalau kita menderita karena kesalahan sendiri, menimbulkan kesusahan dalam hidup kita, maka ya dalam hal ini kita perlu bertobat. Hari-hari ini ketika kita menghadapi masalah, mari kita introspeksi diri, saudara. Apakah masalah itu datang memang karena memang kehendak Tuhan, atau kesalahan itu datang karena kebodohan kita sendiri. Ya, jadi saya kasih contoh, misalnya ada orang yang bolak-balik ya mengeluh kepada saya, Bu, saya itu stres menghadapi suami yang begini. Ya, saya selalu berkata, ya Ibu, dulu ada yang paksa Ibu menikah dengan pria yang seperti itu. Kenapa dari dulu Ibu tidak mengenali suamimu? Lah ini kan menderita ya karena kebodohan. Jadi tidak ada pilihan lain selain Ibu tuh berdoa buat suamimu, berdoa agar dia bertobat ya, karena ya itu sudah pilihanmu sendiri. Saya melihat banyak kesalahan terjadi dalam kehidupan orang Kristen itu karena kebodohan sendiri, saudara. Manusia menimbulkan kesusahan bagi dirinya sendiri. Tapi kalau itu sudah terjadi, maka kita nggak bisa lari. Terimalah itu sebagai harga yang harus kita bayar dan berjuanglah, sebab bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Ya, apalagi saudara, dari kebodohan sendiri. Ada orang yang jatuh miskin akibat bangkrut. Dia terikat dengan judi, saudara. Akhirnya ketika bangkrut, ya dia datang mengeluh, ya itu kebodohan sendiri. Kenapa? Kamu sebenarnya bisa memiliki nasib hidup yang lebih baik. Tapi karena kamu judi, ya akhirnya bangkrut, ya itu adalah harga yang harus kamu bayar. Ada orang-orang juga ya akhirnya, Bu, saya ditipu karena saya ikut saham, saya taruh uang saya di situ sekian miliar, ternyata dibawa lari. Ya Alkitab sudah bilang, siapa yang ingin cepat kaya, dia akan jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Jadi saudara, hidup ini penuh dengan tipu muslihat. Hidup ini penuh dengan ya
jebakan-jebakan. Karena itu kita perlu mendekat kepada Tuhan. Kita perlu hidup takut akan Tuhan, kita perlu bertobat. Sebab orang-orang yang hidup mengandalkan Tuhan, Alkitab bilang Tuhan akan menjadi perisai bagi dia. Ya, kecuali kita menderita karena kehendak Tuhan seperti Ayub. Dia memang diizinkan Tuhan untuk diuji imannya. Tapi jangan sampai kita menderita karena kebodohan kita sendiri sehingga kita mengalami kesusahan. Ya, ayat 7 berkata, melainkan manusia menimbulkan kesusahan bagi dirinya seperti bunga api berjolak tinggi.